Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Adrian Rivaldi Simbolon, mahasiswa Pendidikan Geografi UPI angkatan 2018. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai wabah. Apa sih itu wabah? Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum cuci tangan dahulu. Buat teman-teman yang belum makan, makanlah dahulu agar kita bisa konsentrasi, agar teman-teman bisa fokus dalam menonton video ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi apa itu wabah? Wabah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948, saya akan bacakan buat teman-teman. Jadi di sini dituliskan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi yang namanya wabah itu sesuatu yang tidak baik, teman-teman, menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Nah, jadi wabah ini tergolong ke dalam penyakit yang penyebarannya cukup luar biasa cepat. Wabah ini merupakan bencana non-alam, seperti yang dikatakan sebelumnya dapat menimbulkan malapetaka. Nah, bencana itu ada 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada bencana alam, non-alam, dan juga ada bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, seperti virus, kegagalan teknologi, ataupun kecelakaan transportasi. Dan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh proses sosial yang ada di masyarakat. Untuk wabah digolongkan ke dalam bencana non-alam, karena penyebabnya bukanlah penyebab dari alam ataupun penyebab dari interaksi manusia, melainkan penyebabnya adalah virus atau mikroorganisme lainnya. Ya, jadi wabah merupakan salah satu opsi kajian dalam epidemiologi. Lalu apa itu epidemiologi? Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit serta faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Nah, untuk lebih lagi memahami konsep wabah sehingga teman-teman dapat mendefinisikan wabah dengan tepat, saya sarankan kepada teman-teman untuk memahami beberapa konsep dalam ilmu epidemiologi. Di antaranya adalah endemi, pandemi, dan juga epidemi. Saya akan bahas satu-satu, termasuk saya akan bahas konsep wabah lagi dengan sudut pandang berbeda. Nanti teman-teman bisa tarik kesimpulan apa sih perbedaan dari keempat konsep tersebut. Oke, yang pertama, endemi. Endemi adalah suatu kondisi di mana penyakit hanya ada di suatu daerah. Contohnya adalah kasus endemi malaria yang ada di Papua. Nah, untuk endemi jumlah kasusnya relatif sedikit. Yang kedua, wabah. Saya akan sampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi wabah adalah suatu kondisi di mana penyakit menular dengan tidak biasanya. Wabah terjadi dalam satu negara dan waktunya pun relatif cukup lama, bisa beberapa hari ataupun dalam 1 tahunan. Tidak semua penyakit dapat dikatakan sebagai wabah. Jadi ada syarat-syaratnya, teman-teman. Di antaranya adalah penyakit tersebut sudah lama tidak muncul dan menjangkit masyarakat kembali. Kedua, penyakit tersebut baru datang dan sebelumnya belum pernah diketahui ada penyakit tersebut. Tiga, penyakit tersebut baru pertama kali menjangkit masyarakat di daerah tersebut. Jadi awalnya penyakit tersebut bukan dari daerah tersebut, tapi penyakit tersebut merupakan penyakit yang baru datang, kemudian menjangkit masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, yang ketiga kita akan bahas konsep epidemi. Apa sih epidemi? Epidemi secara sederhana adalah suatu kondisi di mana penyakit itu tersebar secara ganas, sudah melintasi berbagai negara. Contohnya adalah kasus Ebola yang pernah ada di Afrika dan kasus SARS yang pernah melanda Indonesia juga pada tahun 2013. Nah, epidemi ini dapat mempengaruhi populasi penduduk dengan signifikan di suatu negara karena jumlah kasusnya pun cukup banyak dan dapat menimbulkan kematian yang cukup banyak juga. Yang keempat, konsep pandemi. Pandemi adalah suatu kondisi di mana penyakit menular itu sudah menyebar dengan luar biasa sampai ke seluruh dunia. Nah, untuk pandemi akan menimbulkan dampak yang luar biasa seperti dampak kesehatan, ekonomi, politik, psikologi di seluruh dunia karena cakupan wilayahnya adalah dunia. Untuk pandemi yang pernah terjadi di antaranya adalah pandemi
COVID-19 yang sampai sekarang pun masih terjadi. Tentu saja kita harus berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir. Seperti yang saya katakan tadi, wabah merupakan penyakit. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit tersebut? Jadi secara umum, wabah itu dapat disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme saja itu yang pertama, bakteri. Bakteri adalah organisme bersatu yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Bakteri memang ada bakteri jahat dan ada bakteri baik. Contoh bakteri yang baik adalah bakteri yang ada dalam tubuh kita yang merangsang proses metabolisme. Namun ada juga bakteri jahat yang dapat mengganggu tubuh kita, merusak tubuh kita, bahkan membunuh kita sendiri. Contohnya adalah bakteri E. coli yang merupakan bakteri yang menyebabkan diare. Yang kedua, ada virus. Virus adalah agen infeksi yang dapat menginfeksi kita, yang dapat bereproduksi pada sel inang hidup. Sel inang yang dapat dihinggap virus diantaranya adalah sel inang yang dari manusia, hewan ataupun tumbuhan. Tapi virus hanya bisa menginfeksi makhluk hidup yang masih hidup. Jadi kalau misalnya sudah mati, virus tidak akan bisa berkembang di sana. Yang selanjutnya ada fungi. Fungi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa katakan sebagai jamur. Jamur ini ukurannya relatif lebih besar daripada bakteri, teman-teman. Jamur juga bisa merusak, bahkan menimbulkan wabah. Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah sariawan, yang disebabkan oleh jamur Candida. Kemudian yang keempat ada cacing. Cacing ini merupakan satu parasit. Jadi misalnya apabila ada cacing di tubuh kita, dia akan mengambil nutrisi dalam tubuh kita sehingga menghambat pertumbuhan kita atau bahkan merusak tubuh kita sendiri. Jadi cacing itu cukup berbahaya. Contohnya adalah cacing tambang yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar. Jadi cacing tambang ini bisa menyebabkan BAB, berdarah, sakit perut, diare, mual, demam, sampai anemia. Nah, jadi karena wabah ini merupakan suatu bencana, tentu saja akan ada dampak-dampak yang disebabkan oleh wabah ini. Apa saja sih dampak-dampak yang disebabkan oleh wabah? Yang pertama saya akan sampaikan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, wabah dapat berdampak kepada banyaknya orang yang terjangkit penyakit dan banyaknya korban jiwa. Jadi dampak kesehatan adalah dampak yang paling pertama terkena apabila wabah terjadi, dan akhirnya akan menimbulkan dampak-dampak lain, yaitu dampak apa? Yang kedua, dampak ekonomi. Jadi wabah dapat menimbulkan dampak ekonomi karena aktivitas manusia dapat tidak terganggu karena keberadaan wabah. Contohnya adalah waktu Cina mengalami wabah COVID-19. Waktu COVID-19 menjadi wabah di Wuhan dan Cina, banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja karena takut terkena COVID-19. Selain itu, banyak sektor-sektor usaha yang tutup atau tidak menjalankan usahanya karena takut kena COVID-19. Nah, dengan begitu, akhirnya Cina bakal mengalami resesi ekonomi, di mana aktivitas ekonomi akan turun sehingga akan menimbulkan defisit terhadap negara tersebut. Nah, dampak selanjutnya adalah dampak politik. Jadi, wabah ini dapat menyebabkan keresahan pada masyarakat. Masyarakat yang resah akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu, terutama untuk tujuan politik, untuk mengambil kekuasaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wabah adalah sesuatu yang tidak baik dan menimbulkan banyak sekali dampak buruk, mulai dampak kesehatan, dampak ekonomi, sampai dampak politik. Oleh karena itu sangat penting untuk kita melakukan upaya dalam menanggulangi bencana wabah. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana wabah? Yang pertama, masyarakat harus disiapkan. Jadi masyarakat perlu mengetahui resiko apabila terjadinya wabah di suatu daerah atau di suatu wilayah, sehingga masyarakat bisa berhati-hati dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kejadian tersebut. Diperlukan juga sosialisasi yang secara berkelanjutan agar masyarakat bisa mengerti dan tetap ingat terhadap kondisi wabah yang benar-benar bahaya. Selanjutnya yang kedua adalah menyiapkan produk hukum. Jadi harus disiapkan dulu produk hukumnya, dimulai dari sebelum bencana,
bahkan sampai sesudah bencana. Sebelum bencana, contohnya dalam hal mitigasi, apa saja yang bisa dilakukan dalam mitigasi bencana, dalam kesiapsiagaan bencana. Kemudian saat bencana terjadi, apa yang harus dilakukan, lembaga-lembaga apa saja yang harus terlibat. Kemudian tugas pokok dan fungsi apa saja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak ada space pekerjaan yang kosong, sehingga semuanya dapat terisi dan wabah bisa segera tertanggulangi. Kemudian setelah terjadi, apa yang bisa dilakukan sehingga dampak-dampak dari wabah berupa dampak ekonomi dan dampak politik yang mengiringinya bisa terminimalisasi atau bahkan bisa diselesaikan dengan baik. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur banyak ya teman-teman, bisa telekomunikasi, jalan, dan bisa transportasi dan lain sebagainya. Jadi keberadaan infrastruktur ini sangat penting untuk menanggulangi atau sebagai upaya mitigasi dalam menghadapi wabah. Dengan telekomunikasi yang baik, dengan infrastruktur lainnya yang baik, kita bisa melakukan pekerjaan dengan cepat. Apabila infrastrukturnya tidak baik, menghambat pekerjaan kita, menghambat aksesibilitas, menghambat komunikasi, yang akhirnya kita tidak optimal dalam menghadapi satu wabah. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pengendalian faktor resiko. Jadi resiko itu terdiri dari faktor kerentanan, kapasitas, dan juga ancaman. Ancamannya adalah wabah. Kerentanan adalah kerentanan masyarakat. Kapasitas adalah kemampuan masyarakat untuk memulihkan dirinya. Nah, bagaimana agar kita dapat mengurangi dampak-dampak dari ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas? Yang pertama, kita bisa menjauhkan masyarakat dari sumber bencana. Jadi dengan kita menjauhkan masyarakat dari ancaman sumber bencana, itu dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa yang banyak. Dan yang kedua, kita harus meningkatkan kemampuan masyarakat, kapasitas masyarakat dalam memulihkan dirinya. Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan SDM. Kemudian kita juga perlu menurunkan kerentanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas sosial, meningkatkan kualitas budaya masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita harus mendeteksi secara dini. Maksudnya adalah apabila ada kondisi-kondisi yang aneh atau tidak terjadi seperti biasanya. Contohnya, biasanya pada hari-hari biasa yang diare mungkin hanya akan ada 1 atau 2 orang. Namun apabila ada suatu kejadian di mana orang diare secara massal, contohnya 15 orang diare dalam satu rumah atau dalam satu kampung, itu dapat menjadi suatu masalah. Nah, kita harus peka dalam kondisi-kondisi tersebut. Kita harus peka terhadap masalah-masalah tersebut. Deteksi kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut. Kita harus menyelidiki dengan matang. Yang terakhir, yang keenam adalah respon cepat. Jadi apabila kita sudah mendeteksi bahwa akan ada wabah baru, kita perlu melaporkannya kepada lembaga-lembaga terkait. Dalam hal ini adalah puskesmas atau rumah sakit. Selain itu, kita perlu membawa teman-teman kita yang sakit kepada puskesmas atau rumah sakit tersebut. Dan tidak lupa untuk memberitahu masyarakat mengenai kejadian tersebut dan menginformasikan hipotesa sementara yang dapat dipercaya, yang logis untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa berhati-hati terhadap wabah tersebut. Ya, jadi itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesimpulannya saya akan taruh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.